Oke, halo selamat siang Bapak Eri. Sebelumnya terima kasih Ya, banyak ya Pak untuk sudah meluangkan waktunya untuk interview pada hari ini. Nah sebelum memulai Pak, Bapak boleh nggak ya memperkenalkan, diri Bapak sedikit dan juga memperkenalkan tentang perusahaannya Bapak, yang Bapak sekarang sedang bekerja? baik, terima kasih atas kesempatan undangannya ya. Mungkin adik-adik mahasiswa nih semuanya ya. Selamat Iya siang ya. halo, siang Pak. Ya, saya dihubungi sama Mas Galan untuk diminta informasinya terkait, eee, tugas dari adik-adik ya, mungkin untuk UTS perihal ERP dan penerapan di perusahaan tempat saya bekerja gitu. Jadi perkenalkan saya dengan Pak Eri, saya bekerja di PT Prakarsa Jaya, itu bergerak di bidang distributor pakaian jadi ya, antara lain mungkin celana dalam, pakaian wanita gitu, pakaian dalam wanita, kemudian kaos kaki, handuk, dan saya posisinya sebagai IT manager di perusahaan tersebut. Mungkin sejauh ini memang di perusahaan tempat kami bekerja tuh baru menerapkan ERP Udo itu, sekitar 2 tahun. Sementara itu, banyak ya sebenarnya untuk ERP yang lain seperti SAP, mungkin ada dari Microsoft Dynamics gitu. Jadi kenapa kita pilih Odoo ERP ya kita punya alasan tersendiri dan itu salah satunya yang mungkin nanti kalau dari teman-teman Mas ada yang mau bertanya lebih lebih lanjut, ya nanti kita, adakan waktu lagi gitu ya. Mungkin itu aja Mas sekalian ya. Iya, terus Bapak untuk dalam perusahaannya Bapak yang bekerja, itu Bapak mengimplementasikan modul apa ya Pak ya dalam perusahaan Bapak? Ya, jadi untuk Odoo ERP kan kita perusahaan tempat saya bekerja itu kan baru 2 tahun ya. Jadi kita istilahnya boleh bisa dibilang itu baru awal gitu. Yang utama itu adalah modul accounting ya, accounting, kemudian, purchase, kemudian sales yang untuk penjualan, kemudian ada, HRD dan employee, kemudian ada database, apa namanya, untuk inventory gitu, untuk mengelola database barang gitu. Jadi, beberapa modul itu kita yang utama-utama tuh yang kita gunakan. Padahal sebenarnya masih banyak modul yang lain yang, bisa diimplementasikan dan itu kalau untuk Odoo itu satu user itu bisa akses semua modul gitu. Jadi, eee, banyak modul Odoo seperti modul website itu sebenarnya juga ada dan kita juga udah mulai gunakan juga itu. Jadi ada beberapa tadi ya saya sampaikan mungkin, pernah saya kirim ke Mas Galan untuk modul-modul yang kita implementasikan di kantor saya. Iya, betul Pak. Terus, Bapak bisa menjelaskan tentang purchasing proses yang ada di perusahaannya Bapak nggak ya? Yang saya kirimkan, dengan Canva yang tadi, mungkin Bapak bisa jelaskan? Oke, saya sambil lihat Canva ya. Jadi, eee, memang dari awal tuh kan saya join dalam artian, mungkin saya, yang sebatas saya tahu ya dari awal sampai akhir karena semuanya tuh kita gunakan atau kita masukkan ke database Odoo gitu. Jadi semuanya tuh terdata ya di Odoo. Jadi mulai dari, teman-teman departemen produk itu mengidentify kebutuhan untuk pembelian atau identifying purchase needs, itu mereka akan melihat dari penjualan dari sales, kemudian mereka akan, membentuk satu cara atau sistem di mana menghitung untuk kebutuhan pembelian gitu. Jadi misalkan, produk A gitu, itu di tahun ini, kebutuhannya berapa itu, dengan melihat catatan tahun lalu gitu, dan catatan penjualannya apakah dia masih bisa diterima di market atau enggak gitu. Nah setelah dari identifying process need itu, mereka akan, membuat satu dokumen namanya RFQ ya, jadi request for quotation. Nah itu RFQ itu semacam kebutuhan yang nanti akan, dijadikan dasar atau dokumen untuk melakukan pembelian. Setelah RFQ selesai, mereka akan, menyeleksi atau memilih, supplier-supplier supplier atau vendor yang nantinya menjadi kita tempat pembelian barang gitu. Jadi kalau tempat saya bekerja itu PT Prakarsa itu kan kita melakukan impor ya, jadi melakukan pembelian tuh dari
barangnya dari luar negeri gitu. Nah, dari luar negeri itu beberapa, supplier tuh kita pilih gitu, mana yang bisa diajak kerja sama dan harganya yang paling masuk masuk, budget gitu dan juga barangnya bagus gitu. Setelah melakukan evaluasi itu, kalau supplier itu, kita rasa atau kita nilai dia oke, nah kita akan melanjutkan ke melakukan purchase order. Tapi kalau tidak oke, ya kita akan menjadi, kita save sebagai istilahnya kita udah pernah melakukan kontak dengan supplier tersebut dan ternyata, mungkin ada bermasalah atau barangnya tidak bagus gitu, itu contohnya yang kasusnya. Nah, setelah kita melakukan, isu purchase order itu kan semua diunduh ya. Jadi purchase order itu diunduh, kita email ke mereka, ke supplier itu. Nah, nanti dari si supplier itu akan menerima dokumen, purchase order yang sudah kita buat gitu. Nah, kalau dari mereka bisa memenuhi, memenuhi semua barang yang sesuai jumlahnya di dokumen purchase order itu, mereka akan melakukan confirm. Berarti oke, kita akan proses dan kita akan kirim. Mungkin within, 1 month atau mungkin berapa hari gitu ya, tapi biasanya itu karena shipping ya, shipping dari luar negeri itu mungkin memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Jadi mereka akan confirm dulu, nah setelah di-confirm itu, kalau mereka nggak confirm atau mereka confirm, "Oh nggak bisa," nah itu akan kita berarti kita akan save ke database supplier dan kita melakukan kembali evaluating and selecting, supplier. Nah, kemudian setelah tadi confirm by supplier oke, nah dari mereka tuh akan mengirimkan, produk. Nah, delivering produk itu, eee, akan dikirim melalui kargo ya. Dalam kargo itu nanti baru dari perusahaan kami akan menerima dari sisi, barang atau dari proses, receive good itu ya. Receive good itu kan kita kan juga menerima dari kontainer tuh. Nah, menerima itu juga tidak serta-merta kita langsung menerima apa adanya gitu, apa adanya semua barang tuh kita langsung terima, tapi kita juga menyeleksi. Menyeleksi dalam arti barangnya dalam kondisi bagus dan sesuai atau enggak gitu dengan dokumen purchase order. Nah, setelah, kita seleksi, nah barang-barang yang tidak sesuai itu akan kita kembalikan gitu atau kita bilang bahwa itu, "Ini kok kondisinya nggak sesuai," gitu. Nah, nanti bisa mengisi product form, apakah akan dikirim untuk shipment berikutnya atau nanti, bisa di-reimburse gitu dengan cash gitu. Karena kalau kita melakukan pembelian itu kan kita juga membayar ada termin ya, kadang ada yang sebulan baru bayar atau sistemnya bisa kayak semacam freight on board gitu, kalau barangnya sudah melalui shipping, baru kita melakukan pembayaran lunas gitu, itu kan modelnya ada seperti itu. Ada yang juga CHF ya, kayak kita ada barang baru datang di tempat pelabuhan Indonesia, nah baru kita bayar itu contohnya juga ada metode pembayaran seperti itu. Nah tadi setelah barang itu diterima dan kondisinya bagus, ya udah kita akan melakukan penyimpanan ke dalam barang kita, jadi barang bagus istilahnya yang nanti akan siap untuk diproses gitu. Mungkin sampai di sini kalau nanti ada pertanyaan dari adik-adik langsung tanya aja ya, nggak apa-apa ya? Sambil Iya, jalan ya? siap Oke, Pak. oke, Pak. Dan Mhm. juga, kalau saya tadi dengar, Bapak kan Mhm. sudah, mengimplementasikan UDU dalam perusahaannya Bapak selama 2 tahun lamanya ya, Pak, ya? Mhm. Nah, pasti ada benefit-benefitnya ya, Pak, ya? Kenapa Bapak memilih UDU dan juga, benefit-benefit yang Bapak dapatkan dari implementasi ERP, terutama, software-nya UDU itu apa aja ya, Pak, ya, yang Bapak dapatkan Iya, untuk perusahaan sebenarnya Bapak? banyak Mas sekarang. Jadi dari awal tuh kita belum menerapkan UDU tuh kita susah sekali untuk mengidentifikasi contohnya yang tadi proses pertama tuh, identifying identifying purchase need tuh. Nah, kita susah untuk melakukan perkiraan kita akan membeli berapa jumlah produk, misalnya produk A itu kita akan beli berapa, lusin atau berapa pieces, itu kebutuhannya itu kita masih ngeraba-raba kalau dulu tuh. Nah, itu contohnya yang nyata itu dari UDU, kita bisa ketahuan penjualannya berapa, kemudian barangnya kita juga masih punya sisa berapa gitu. Itu contohnya yang pertama. Terus kemudian, kalau kita ada integrasi sistem ya, jadi
Kalau dulu tuh masing-masing departemen tuh tidak punya aplikasi atau modul yang bisa menyambungkan ya antara bagian sales, bagian, accounting gitu. Tapi semenjak dengan aplikasi Odoo ERP, itu jadi terintegrasi gitu. Dari mulai keuangan, penjualan, inventaris, dan produksi itu dari dalam satu platform gitu. Terus kemudian, benefit-nya lagi tuh, dia memang ini ya, kalau saya bandingkan dengan SAP itu lebih, intuitif dan lebih mudah gitu, karena dia memang berbentuknya tuh, model apa namanya, website dia, sebenarnya itu website untuk itu. Dia menggunakan Python dan database-nya Postgres gitu. Kemudian secara modular, jadi modular itu berbentuk modul-modul. Jadi kalau kita belum butuh, ya udah nanti kita mungkin akan, implementasikan. Tapi kalau kita butuhkan cuma beberapa modul, ya itu bisa kita gunakan modul tersebut gitu. Lalu untuk bisa dalam bentuk operasional, sehari-hari atau dalam pekerjaan tuh bisa lebih efisien karena semuanya tuh sudah terintegrasi ya. Jadi banyak yang kemudian kayak seperti bisa custom, bisa skalabilitasnya dia bisa mengikuti perkembangan, zaman gitu. Kemudian biayanya dia terjangkau gitu. Jadi Odoo tuh kalau, kita tergantung user ya dan dibanding dengan SAP dengan Microsoft Dynamics itu, menurut saya paling murah tuh si Odoo gitu. Kemudian yang terakhir dia bisa memberikan laporan gitu dan analisa yang nanti bisa digunakan baik untuk manajemen tuh dalam menentukan kebijakan atau menentukan, arah ke mana mau perusahaan tuh mau, berkembang dan lebih maju gitu. Itu antara lain Mas sekarang. Oke, iya. Eee, Mungkin untuk sesi interviewnya sudah semuanya Bapak jawab dengan sangat bagus ya, Pak, ya. Ya Terima kasih makasih. banyak ya, Pak, ya, untuk sudah membantu kami dalam, interview tugas tentang mata kuliah Applied ERP kita ya, Pak, ya. Iya, sama-sama. Mhm, Iya, ya. Terima kasih ya, Pak. udah Mhm. Makasih banyak. udah Iya, di makasih ya Ya, semua, terima hati-hati ya. kasih Mas. Terima Makasih ya, kasih. Pak. Iya, sama-sama. Mhm.